Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang kami muliakan, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana dengan bersyukur tersebut Allah menambah nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah Jumat yang sama-sama akan ridho dan maghfirah dari Allah Ta'ala, tidak lupa khotib berpesan, berwasiat kepada diri khotib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala, karena dengan ketakwaan tersebut maka Allah akan tempatkan kita semua kelak di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah Jumat yang kami muliakan, hari ini umat Islam di seluruh dunia hampir 2 miliar manusia. Jumlah yang begitu banyak, yang begitu fantastis, yang hanya dapat dikalahkan oleh jumlah umat-umat Nasrani di seluruh dunia. Tetapi yang membuat miris hati ini, jumlah dari 2 miliar itu terkotak-kotak, terkelompok-kelompok menjadi negara-negara. Dan di negara-negara tersebut umat Islam masih terkotak-kotak kembali menjadi beberapa ormas-ormas kalau kita di Indonesia. Sehingga hari ini jumlah umat Islam yang 2 miliar itu seolah-olah seperti buih di tengah lautan. Tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam hari ini. Bagaimana kita lihat saudara kita di bumi Gaza, di tanah Palestina sana, hampir setiap hari mereka dizolimi oleh kaum Zionis. Jamaah Jumat yang penuh dengan keberkahan, maka pada kesempatan Jumat siang pagi ini izinkan khotib menyampaikan salah satu risalah yang ditulis oleh Al-Ustaz Arif Hizbullah mengenai pentingnya umat Islam untuk berjamaah, pentingnya umat Islam untuk bersatu agar kekuatan Islam kembali muncul seperti pada masa awal-awal keislaman. Beliau mengatakan pentingnya berjamaah bagi umat Islam karena yang pertama, Allah Ta'ala ridho kepada al-jamaah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa an tunasihu ma wallahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum qila wa qala wa idha'atal mal wa kasratas su'al. Sesungguhnya Allah Ta'ala ridho kepada kamu umat Islam pada 3 perkara dan benci kepada kalian dalam 3 perkara pula. Adapun 3 perkara yang menjadikan Allah ridho kepada kalian adalah hendaklah kamu beribadah kepadanya dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Hendaklah kamu berpegang teguh
dengan tali Allah seraya berjamaah, dan janganlah berfirqah-firqah, janganlah bergolong-golongan. Dan hendaklah kamu menasihati kepada seorang yang Allah telah menyerahkan kepemimpinanmu kepadanya. Dan 3 perkara yang menyebabkan Allah murka kepadamu, yakni qila wa qala, dikatakan mengatakan, menghambur-hamburkan harta, banyak bertanya yang tidak berfaedah. Sebab yang kedua yang tidak ridho kepada jamaah adalah Allah Ta'ala mewajibkan umat Islam untuk hidup berjamaah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu berpecah belah, dan janganlah kamu bergolong-golongan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna, bil jamaah was-sam'i wat ta'ah wal hijrah wal jihadi fi sabilillah. Aku perintahkan kamu sekalian, hai kaum muslimin, terhadap 5 perkara, yakni berjamaah, mendengar, taat, hijrah, dan jihad fi sabilillah. Dan juga al-jamaah adalah ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bi ashabi, tsumma alladhina yalunakum, tsumma alladhina yalunahum, tsumma yabshul kadhib hatta yahlifa ar-rajulu wa la yastakhlafu wa yashhadu asy-syahid wa la yastashhadu ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalisuma asy-syaitan. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah wa in fa inna asy-syaitana mal wahid wa huwa minal itsnaini abad man arada buhatal jannah falyalzamil jamaah man sarratu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Aku wasiatkan kepada kamu untuk berbuat baik kepada sahabatku, kemudian kepada generasi yang setelah mereka, dan kemudian pada generasi yang setelahnya. Kemudian setelah itu akan tersebar kebohongan, sehingga seorang akan bersumpah sedangkan dia tidak diminta untuk bersumpah, dan akan memberikan kesaksian sedangkan ia tidak diminta untuk bersaksi. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Maka wajib atas kamu berjamaah, dan jauhilah berfirqah-firqah, karena sesungguhnya syaitan itu beserta orang-orang yang sendirian, dan dia akan menjauh dari 2 orang. Barang siapa yang menginginkan bangunan di tengah-tengah surga, maka hendaklah dia menetapi al-jamaah. Dan barang siapa yang kebaikannya menjadikan ia gembira dan kejelekannya menjadikan ia sedih, maka itulah tanda orang-orang yang beriman. Kemudian sebab yang keempat, kenapa umat Islam harus berjamaah adalah al-jamaah adalah kekasih Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sepeninggalku akan ada huru-hara yang terjadi terus-menerus. Jika di antara kalian melihat orang yang memecah belah al-jamaah atau menginginkan perpecahan dalam urusan umatku bagaimanapun bentuknya, maka perangilah ia, karena tangan Allah berada pada al-jamaah. Karena setan itu berlari bersama orang yang hendak memecah belah al-jamaah. Dan yang kelima, al-jamaah adalah golongan yang selamat.
Sebagaimana sabda Nabi yang masyhur yang sering kita dengar, ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari kalangan ahli kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan berada dalam neraka, sedangkan yang satu dalam surga, yakni al-jamaah. Dan sesungguhnya akan ada dari umatku beberapa kaum yang dijangkiti oleh hawa nafsu, sebagaimana menjalannya penyakit anjing gila dengan orang yang dijangkitinya. Tidak tinggal seurat dan satu sendi dari tulangnya, melainkan dijangkitinya pula. Dan al-jamaah yang keenam adalah penyelamat dari kematian jahiliyah. Man ra'a min amilihi syai'an faqayahu falyasbir fa innahu laysa ahadun yufariqul jama'ah shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, dari amirnya, dari Amirul Mukminin, maka bersabarlah. Karena barang siapa yang keluar dari al-jamaah barang sebentar lalu dia mati, maka dia mati laksana bangkai jahiliyah. Inilah tadi 6 hal yang menyebabkan kita umat Islam harus hidup berjamaah. Yang pertama, karena al-jamaah Allah ridho kepada umat Islam. Dan dengan al-jamaah itu kewajiban dari Allah Ta'ala kepada kita semua. Dan al-jamaah adalah ahli surga. Dan al-jamaah adalah kekasihnya Allah dan musuhnya syaitan. Al-jamaah adalah golongan yang selamat. Dan al-jamaah adalah penyelamat dari kematian jahiliyah. Semoga 6 perkara ini dapat memotivasi kita semua untuk hidup bersatu, hidup berjamaah, hidup dalam satu pimpinan, yakni seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, seorang Imamul Muslimin yang kita dambakan hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku waliyadah wa astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa bil jum'ah wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa ibadallah aqimus shalah.